Hi everybody, it's new day, it's a new week, dan first I would like to say I'm sorry karena gue kayak udah, ini sebenarnya minggu kedua gue harusnya sih minggu kemarin gue nge-post video baru, but things got in the way. Gue lumayan sibuk juga di rumah gue, jadi kayak ya udah kita istilahnya kayak istirahat dulu lah ya. Tapi we'll get into more of that later karena hari ini gue bakalan make some changes, especially in my hair. Karena gue udah mulai merasa, kayak ini udah enak deh buat dipotong. Karena gue bingung kan sebenarnya, nih gue pengen potong pendek apa potong tetap kayak gini atau dibikin layer apa gimana, gue nggak tahu. So I'm gonna take you guys on this journey with me, dan sekalian mungkin ntar kalau sempet kita ngobrol-ngobrol lagi, oke? So come with me. Hai, jadi gue udah selesai potong rambut dan ini adalah hasilnya. Kelihatan nggak? I think hairstylistnya did a great job. Cuman gue nggak terlalu suka nih sama finishnya dari si blow dryernya ini, karena kayak rambut gue jadi kayak lurus banget gitu, ya nggak sih? Kayak selurus itu. Oke, karena di sini lumayan agak panas, terus sorry ya angle-nya jadi kayak nggak jelas gitu, soalnya ini tuh space-nya cuma sedikit. Kayak di depan gue nih kayak ada kaca gitu, kayak pembatas tuh. Jadi gue nggak bisa terlalu leluasa, jadi kayak angle-nya bakalan kayak gini. Oke. Jadi kenapa ceritanya tuh gue dari kemarin belum ngupload video selama hampir 2 minggu? Karena kan sebenarnya oma gue tuh di rumah lagi sakit, a family member, my grandmother lagi sakit. Jadi kayak gue tuh sibuk ngurusin di rumah gitu, dan nyokap gue kayak ngebutuh tenaga gue buat kayak, kak tolong ini, kak tolong itu, running errands kesana sini. Dan gue jadi kayak, oh yaudah ya nggak apa-apa gitu. Jadi gue tuh belum ada waktu di mana gue kayak sit down mikirin gue mau ngomong apa soal di video ini, kontennya tuh mau ngomongin apa lagi gitu loh. Jadi sekarang baru ada waktunya buat gue konten. Satu hap dulu ya. Nah udah kan, jadi gue di rumah dan oma gue tuh gimana ya, persingkatnya dia tuh pernah patah tulangnya. Kalau kalian ngerti, jadi ini kan namanya, maaf ya, bagian bokong tuh ada tulang kan. Iya makasih. Ada tulang gitu kan, nah bagian sininya tuh patah. Udah tuh, jadi tuh sekarang oma gue kayak lagi latihan buat jalan lagi, buat kembali lagi seperti normal. Dan itu kan butuh waktu yang lama, dan sekarang alhamdulillah progresnya juga udah lumayan. Jadi kayak gue tuh bener-bener ngebantuin oma gue buat kayak, yuk jalan mah gitu, tiap pagi atau kadang-kadang juga sore gitu gue jalan mau gitu kan. Bukan mau, harus gitu kan. Udah gue kayak bawa dia jalan-jalan keliling rumah aja, kayak ke garasi, ke ruang tamu. Seenggaknya tuh biar kayak ototnya tuh kepake lagi gitu. Nah terus udah deh, jadi kayak kemarin gue ngurusin itu semua. Terus kayak mau belajar mandi ke kamar mandi, dan gue mesti nuntun ke kamar mandi. Kayak hektik banget deh, lumayan kayak gue sempet kayak nggak ada space buat kayak diem mikir. Itu tuh belum ada waktu.
Nah sekarang baru deh gue kayak akhirnya gue bisa kayak yaudah yuk kita konten lagi. Dan gue juga sejujurnya lagi sempet merasa kayak mulai lagi nih gue ngerasa kayak kok gue ngelakuin rutinitas yang sama terus. Gue jadi bukan bosen, kayak otak lo tuh kayak ngekep gitu loh, because you're constantly doing the same things over and over again. Jadi kayak susah aja gitu untuk buat mikir jernih. Dan alhamdulillahnya karena gue juga harus minta izin kan sama nyokap gue, kayak ya udah yuk mah aku boleh nggak buat have a me time gitu, take a time for myself, buat ya untuk sendiri gitu. Jadi kayak yaudah akhirnya nyokap gue bolehin. Dan sekarang juga udah mulai kayak nemu lah ritmenya, oma mesti kayak gimana, jalan dari sini ke sana tuh sama siapa, bantuin oma gitu-gitu tuh gue nggak ngerasa beban sama sekali. Cuman lebih tepatnya nggak terlalu bergantung sama gue gitu. Maksudnya itu tuh oma kalau misalkan percaya sama orang tuh udah dia percaya sama satu orang itu doang buat ngurusin dia. Jadi ya karena dia percaya sama gue, jadi maunya sama gue mulu gitu. Jadi bergantung sama gue, which is fine. Cuma kadang gue tuh ngerasa kayak lama-lama gue nggak ada space untuk diri gue sendiri, untuk kayak nggak ada space untuk kayak gue harus berpikir gue harus ngapain, apalagi kayak ini untuk melakukan this kind of vlog. Jadi kayak gue harus mikirin dong kontennya mau apa gitu. And maybe sebagian dari kalian wondering kali ya, kok bisa sih kayak Diego tuh apa-apa tuh sendiri, pergi sendiri, ini sendiri, itu sendiri. Itu tuh juga sebenarnya gue melatih diri gue buat jadi kayak gini tuh juga lumayan lama loh. Like right now, gue sendirian kayak gini talking to a camera with you guys. Orang tuh banyak ngeliatin gue kayak ini orang ngomong sendiri sambil ngerekam, kayak aneh gitu loh. Mungkin menurut mereka tuh aneh kayak orang sendirian kemana-mana sendirian gitu. Kayak itu tuh udah sering banget kejadian di gue kalau misalkan orang ngeliatin gue aneh gitu, kayak sendirian mulu dah gitu-gitu. Atau kayak tadi pas gue lagi potong rambut, kok sendirian aja kak potong rambutnya, gak ditemenin sama temennya gitu. Bukannya gue gak mau ditemenin, tapi kadang tuh ada certain parts in your life lo tuh ngerasa kayak enaknya ternyata kalau misalkan lo ngelakuin ini tuh sendiri gitu, kayak nggak terlalu bergantung sama orang lain. That is the best feeling ever. Begitu lo udah ngerasa kayak gitu, I feel like you can really take on anything. Menurut gue kayak gitu. Awalnya tuh gue bisa kayak gini tuh gara-gara ada fase dimana ketika gue tuh mau pergi, tapi teman-teman gue tuh pada nggak bisa gue ajak. Terus gue juga kadang suka pergi sama adik gue kan. Nah tapi kan adik gue nggak terlalu kayak selalu mau diajak pergi sama gue gitu kan. Jadi kayak yaudah gue belajar nonton film sendiri, gue belajar kayak ke mall gini sendiri, makan sendiri kayak sekarang ini. Jadi gue kayak ya bener-bener apa-apa tuh sendiri. Awalnya juga gue ngerasa aneh. Gue juga awalnya sempat merasa kayak terintimidasi gitu kalau misalkan orang-orang lihat gue tuh kayak makannya sendiri, kayak gak punya temen, kayak oh my god he's alone gitu-gitu tuh. Gue awalnya kayak gitu-gitu lah, tapi lama-lama kayak ya udahlah, I'm here, I'm just being me. Dan to be really honest with you, gue bener-bener ngerasa freedom tuh di sini. Kayak ya gue apa-apa tuh dia bisa sendiri gitu. Jadi gue apa-apa tuh bisa sendiri. Gue nggak yang kayak bergantung sama orang lain gitu. Jadinya seru sih. Bukannya gue kayak I hate people, I don't wanna be with people gitu-gitu, enggak. Cuman kayak enak aja gitu, apa-apa tuh lo ngelakuin sendiri. Cuman ada ya kadang certain parts gue ngerasa maybe I feel like I'm alone gitu, I feel like lonely gitu tuh ada. Cuman dari itu semua gue tuh mikir kayak ya belum tentu ntar lo kedepannya bisa dapat waktu untuk diri lo sendiri. Kayak kan kita nggak tahu kedepannya bakalan kayak gimana kan. Dan gue jadinya terbiasa dengan kayak gini tuh ada mindset kayak oh ya udah, since I can do this on my own, since I can do this alone, once insya Allah nanti kedepannya gue ada pasangan atau
maybe aduh jangan sampai kayak friendship breakup gitu. Jadi gue kayak nggak terlalu gimana banget gitu. Mungkin itu terlalu deep kali ya kalau ngebahas friendship breakup atau gue relationship terus putus apa gimana gitu. Cuman lama-lama gue jadi berpikir ke sana gitu, kayak oh maybe this is for me to prepare if someday people will leave me behind atau gimana gitu kan, yang nggak tahu ya. Jadi gue kayak oh ya udah gitu. Jadi gue sekarang jadi jauh lebih bisa menerima gitu. Kayak kadang sorry ya kalau misalkan kalian merasa tersinggung apa gimana ya, misalkan teman-teman gue sekarang udah kayak pada punya pasangan masing-masing gitu kan, terus mereka kayak lebih milih weekends sama pacarnya, dan gue kayak awalnya gue sedih kayak lo pacaran dulu kapan sama gue nya gitu. Kayak kadang tuh gue ngerasa kayak gitu, cuman at the same time gue ngerasa kayak oh ya udah hak mereka juga, mereka mau pacaran. Dan dari situ juga sih sebenarnya gue kayak oh ya udah lo sendiri bisa kok, lo sendiri bisa kok gitu, kayak nonton sendiri, makan gini sendiri, pergi kemana-mana sendiri, potong rambut sendiri. Jadi kayak ya udah gitu. Awalnya juga gitu kan, kayak ditemenin orang tua, ditemenin adik gue. Tapi lama-lama begitu gue udah semakin besar, ini gue mulai merasa kayak gini tuh pas kuliah. Jadi kayak kuliah tuh udah benar-benar ya udah sendiri. Sempet ke kos juga gue. Jadi kayak ya udah enak sendiri, dan kayak somehow gue ngerasanya my mind tuh berkembang, dan gue jadi kayak punya opini sendiri about something. Jadi ibaratnya kayak gue nggak ngikut orang lain. Kalau misalkan there's an issue, terus ada pro ada kontra gitu kan, ada pro ada kontra. Jadi gue kayak oh yaudah gue punya opini gue sendiri tentang ini semua gitu. Bukan kayak ngikutin this orang ini gue ikut yang A, orang ini gue ikut yang B, orang ini gue ikut yang C. Tapi gue punya opini gue sendiri yang D, Diego, C, enggak deh. Tuh, udah intinya gitu. I enjoy being alone. Oke, jadi sekarang gue selesai makan. Gue nggak tahu sih ini sebenarnya gue ngomong kayak gini kedengeran apa enggak di video, karena tadi pas gue cerita itu tuh sempat rame, kayak banyak orang lalu lalang tuh kayak tadi. Jadi kayak mudah-mudahan kedengeran. Dan sekarang gue kayaknya mau running errands karena adik gue tadi nitip sesuatu, nitip makanan gitu. Jadi gue mesti beliin buat dia, dan gue juga udah harus cabut karena bentar lagi genap ganjil gitu. Oke? Bisa nggak ya? Udah jam 3 lagi. Kalau misalnya genap ganjil bahaya. Yaudah, we'll see. Kalau misalkan bisa ntar gue beliin, kalau enggak gue balik. Oke? See you. Hi everybody. Oh my god, beda banget. Rambut gue kalau lagi kayak gini. Gue jadinya nggak sempet ngebeliin makanan buat adik gue karena jujur ini udah 3.54. Kayak hello, gue masih di nggak tahu deh ini di mana. Tadi sih kalau gue lihat di penunjuk jalan gitu di GPS bilangnya ini di Jalan Proklamasi. Pokoknya lewat situ deh, kayak Taman Suropati. Pokoknya deket-deket Menteng gitu. Kayak gue lewat belakang, nggak bisa gue kalau gue lewat Sudirman karena itu udah genap ganjil dan bentar lagi udah mau jam 4. Jadi kayak oh my god, nggak bisa. Dan gue dari tadi kayak udah panik gitu karena kanan kiri gue tuh polisi, kanan jalan polisi, kiri jalan polisi. Kayak gue ketangkap gak ya, kayak gitu-gitu loh, karena menyeramkan. Oke, sekarang lagi proses mau jalan. Oke, lampunya udah hijau, so I have to drive. Alhamdulillah ya Allah, gue nggak kena polisi genap ganjil, karena emang setahu gue di Jalan Kampung Melayu itu yang di bawah tol Wiyoto Wiono itu tuh seingat gue tuh nggak kena genap ganjil gitu. Dan pas gue lewat Cawang pun karena gue lewat underpass jadinya nggak kena gitu, karena emang I think that's the safe way deh untuk kayak ya udah gitu lo lewat situ ya, untuk orang-orang yang mobilnya yang bukan di hari genap ganjil yang harusnya kena genap ganjil, ngerti nggak? Maksudnya kayak misalkan nih mobil gue ganjil, nah terus di tanggal genap, nah gue lewat situ tuh bisa lewat underpass Cawang itu sama jalan tol Wiyoto Wiono itu, karena gue nggak ngelewatin Kuningan, nggak ngelewatin Sudirman gitu-gitu.
Berarti emang sebenarnya Jagorawi itu nggak genap ganjil. Gue nggak tahu ya. Soalnya dari kemarin sih, dari gue Desember 2020 itu nggak kena juga karena gue lewat si tol Wiyoto Wiono itu. Gitu deh. Dan gue rada sebenarnya kayak ya udahlah, masih beradaptasi juga kan sama ini semua, karena sejujurnya dari kemarin yang COVID itu, gue tuh kalau pergi bener-bener cuma beli hal-hal yang penting doang. Kalau ada hal-hal penting yang kayak misalkan itu kayak running errands, belanja-belanja gitu-gitu, terus kayak kemarin magang, kayak udah itu penting kan. Nah selebihnya itu tuh kalian bisa tanya sama teman-teman gue tuh pada kayak mau ngajak gue pergi tuh susah karena gue kayak nggak bisa gitu, soalnya lagi corona ya. Bukannya gue sekarang posisi gue tidak menyalahkan orang-orang yang kayak gitu dulu ya, karena ada kan tuh istilah apa tuh namanya, fatigue apa, pandemi fatigue ya, gue lupa deh, pokoknya ada kayak istilahnya gitu, kayak udah capek ibaratnya pandemi gitu kan. Ya gue juga ngerti sih dari pihak yang kayak gitu, kayak udah lelah, semuanya tuh lelah. Cuman kan sekarang kita juga tetap harus beradaptasi kan sama semuanya, walaupun ya kita tetap harus ngejauhin kerumunan, tetap harus pakai masker, tetap harus cuci tangan yang rajin, apalah segala macam, all that kind of stuff yang protokol kesehatan gitu. Makanya itu gue kayak ya udah, I did my part and still do. Kayak ya udah pergi ke yang penting-penting aja. Kayak misalkan kalau ke acara pun, misalkan mau ketemu teman kayak gitu-gitu, itu juga sekarang ini kayak udah lumayan longgar dan kita juga udah pada vaksin. Jadi kayak ya udah gue udah lumayan tenang. Kalau dulu pas sebelum ada vaksin gue was-was banget, kayak literally gue bener-bener nggak keluar. Itu deh, karena sekarang ya sebenarnya adjusting juga. That's why kayak minggu ini tuh gue bener-bener kayak oh my god, bukan minggu ini, minggu kemarin tuh gue ngerasa kayak aduh, gue udah mulai lagi nih merasakan that same routine over and over again, stuck in a loop, constantly doing the same things. Gue bener-bener kayak aduh, gue harus ngapain ya, kayak ya gue harus melakukan sesuatu. Tapi pada posisinya tuh kemarin gue nggak bisa ngapa-ngapain karena ya itu kan, gue banyak yang dikerjain juga di rumah, kayak orang-orang butuh gue juga. Jadi kayak oh ya udah, dan gue jadi nggak ada space untuk kayak yaudah be alone with my thoughts gitu-gitu. Karena bukan biasanya gue, karena sekarang alhamdulillah udah pada vaksin juga, gue pergi kadang-kadang tuh seenggaknya seminggu sekali aja, kayak gue tuh keluar biar nggak ngebul gitu loh rasanya. Bukan ngebul ya, iya ngebul gitu loh rasanya, pala lo kayak ngekep, ngerti nggak sih kepala tuh. Jadi kayak gue harus lihat yang lain nih, kayak kalau di kamar mulu ngelihat the four same walls in my room, kayak lihat tembok dulu kayak ngerti gak sih? Jadi gue tuh kayak I need to find something else to do gitu. Dan ini kayak sekarang I'm taking you on this very short little time. Gue mau ngasih tahu juga, ini sebenarnya salah satu me time gue sebenarnya, kayak nyetirin diri gue pergi gitu. Kayak sekarang nih I love driving honestly, gue suka banget. Karena dan apalagi sekarang dengan gue udah punya SIM apa segala macam, udah gede, gue bisa kayak oh ya udah let's have fun. Kayak kalau misalkan gue mau pergi ya udah ayo pergi gitu. Pergi dan sorry kepotong tadi, bokap gue tiba-tiba nelfon, jadi kayak langsung blup gitu. Ya intinya itu I love driving karena dengan gue udah punya SIM apa segala macam, like I literally can drive me anywhere I want, pergi kemana-mana. Dan itu salah satu kayak maybe self-care, kayak ya doing the things that I like, doing the things that I love. Jadi kayak ya udah pergi gitu. Kayak sekarang taking myself out on a date, ini juga sebenarnya termasuk taking myself out on a date sih. Kayak gue tuh bener-bener semenjak ibaratnya belajar untuk kayak maybe self-love ya, gue jadi kayak tahu gitu, kayak oh for me to feel happy yaudah gue harus kayak gini, kayak gue makan gitu, makan makanan yang gue suka, pergi ke tempat yang pengen gue pergiin gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak ya gitu, and I feel happy. Ya udah intinya kayak gitu. Sekarang gue lagi di jalan pulang, macet juga, dan alhamdulillah ya agak alhamdulillah juga sih macet, so I can
vlog in the car kayak gini, which is a very good thing juga, karena you can see me when I'm driving alone. Kayak ini gue ngajak kalian ke salah satu how I make myself feel sane again. Make myself feel sane, taking care of myself, dan bisa dibilang juga ini kayak gue romanticize my life. This is how I romanticize my life actually. Gitu. Ya udah. Jadi kalau misalkan ntar ada gimana-gimana, I'll update you guys at home. Karena ini gue juga harus fokus nyetir, because this is honestly not a good idea juga kita ngevlog sambil nyetir tuh sebenarnya ada good idea. Ini keuntungan aja nih macet tuh sih. Macet kan? Kalau misalkan gak macet gue gak bisa kayak gini. I have to focus karena orang-orang pasti kayak gitu kan. Jadi ya udah. Gitu deh guys. So, this is like a glimpse of my life yang kalian lihat, yang pernah gue bilang ke kalian, dan kalian sekarang mengalami ini sama gue, gitu deh. And udah gitu aja deh. Ntar kita lanjut di rumah ya, kalau ada waktunya gue ngevlog, oke? See you, thank you udah nemenin. Kok gue kayak closing sih? Enggak, ini bukan closing, tapi we'll see, oke? See you at home. Hi everybody, jadi ini udah hari besoknya. Tadi kemarin kan susah ya gue nyari jalan tuh kemarin. Terus kayak yaudah bla 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 bla, gue udah nemu jalan. Terus udah sampai rumah juga. Terus sampai rumah tuh gue kayak udah capek deh, gue udah nggak kuat lagi nih kalau mau ngerekam. Tapi sekarang gue merekam lagi, dan mungkin sekarang ini lo lihat tempatnya beda kali ya. Ini gue lagi di gym. Terus ada tamu, namanya Fiona, dia sahabat gue. Hai, sahabat gue dari SMP. Dari kita umur 12 tahun. Betul, dia lagi nge-gym, gue nemenin. Yes. Gitu. Nah, kan kalian belum lihat nih rambut gue setelah dipotong. Kan kemarin kalian lihatnya gue abis di-blow kan, kayak lurus gitu. Nah, inilah rambut asli saya yang sekarang ini, yang keriting all natural, dan gue belum sisir juga, jadi kayak udah gini jadinya hasilnya. Dan jujur gue suka sih, kayak a change aja gitu nggak sih dibanding yang kemarin, karena kayak yang kemarin gue bilang, I desperately need a change in my life because I've been doing the constant thing over and over again. Jadinya gitu, akhirnya sekarang udah ada sesuatu yang berbeda. Gitu deh. Tuh dia lagi lari. Niat banget. Demi kurus, shy. Hi everybody, so this is actually the next day. Kemarin gue abis nge-gym, bener-bener hangout sama Fiona. We had a really deep talk about everything, especially about our lives. Dan ya, sama berkutatnya tuh kayak tentang hidup, jobs that we have to take, gitu-gitulah. Ngomongin biasa quarter life crisis and all of this.
And as we are talking about that, setelah kita ngobrol itu, Fiona ngajakin gue nonton series gitu, judulnya Layangan Putus. Gue kaget sih, ternyata di Indonesia bisa bikin tentang kayak perselingkuhan gitu ya. Sebenarnya banyak cerita-cerita kayak gitu, cuman gue kaget aja Indonesia bisa bikin gitu. Dan gue langsung tertarik, kayaknya gue mau subscribe deh ke WeTV, terus nonton itu. Kemarin gue nonton itu sama dia. And then apalagi ya yang kemarin gue bicarain. Oh ya, kayak gue bukan baru mau ngasih tahu sih. Tadi kan gue sempet meditasi kan, terus kayak gue kayak mulai tersadarkan gitu kalau ternyata what I've been doing kemarin, this whole vlog, maybe it count as a rant. Gue kayak semacam mengeluarkan lah emosi gue, karena kemarin gue juga nggak ketemu sama orang-orang sama sekali kan, literally for like a week. Karena biasanya kayak kemarin gue bilang, gue pergi, either gue pergi take myself out on a date, atau gue pergi ketemu sama orang. Tapi kemarin tuh sama sekali gue minggu kemarin sama sekali gue nggak pergi kemana-mana. Dan gue jadi kayak merasa a bit isolated. Dan I think this is what they really call, gue kemarin habis Google, namanya pandemic fatigue. Dan ditambah lagi udah mulai masuk nih virus corona yang baru, yaitu si Omicron. Di Indonesia udah ada, di Wisma Atlet tuh udah ada orang. Dan gue kayak udah mulai, aduh, jangan sampai deh ya Allah kita lockdown lagi. Karena jujur gampang banget waktu-waktu kayak gini tuh, rentan-rentannya kita tuh untuk ngerasa kayak burn out, like literally you don't know what to do about this whole thing. Especially the people in my life yang kayak sekarang ini juga yang masih banyak, gue gak usah sebut nama ya, tapi kayak masih juga ada beberapa yang menganggur. Dan yang kayak gimana nih gue, this ongoing pandemic is really taking its toll on us gitu. Nggak cuma kita doang, kayak semua orang deh, termasuk gue, even the people at my house juga kayak gitu. Dan alhamdulillahnya gue ngerasa gue masih bisa dikasih blessing kalau gue tuh masih bisa pergi-pergi kayak kemarin ketemu sih, kayak iya ketemu sama Fiona, terus ngelihat banyak orang juga di mall, because that's like pleasurable to me. Kayak ngelihat orang banyak, ngelihat orang hang out sama temen-temennya, atau sama keluarganya, atau sama pacarnya, itu tuh kayak, menurut gue tuh kayak it kind of feeds my soul. Walaupun gue lagi nggak sama orang, I'm spending a time alone with myself, tapi ngelihat orang-orang kayak gitu tuh gue senang gitu. Maybe that's what everybody feels during this pandemic. Ya kita juga nggak bisa nyalahin siapa-siapa sih. Kayak this whole pandemic thing really, ya kayak tadi gue bilang, taking a toll on everyone. Ada loh, gue juga nggak usah sebut nama ya, teman gue yang benar-benar kemarin tuh selama 2020 nggak ketemu sama orang sama sekali. Dan alhamdulillahnya keluarganya mereka kayaknya ya, they have the privilege to like work from home, literally fully keluarganya semuanya WFH. Jadi mereka benar-benar nggak terima tamu, nggak ketemu sama siapa-siapa, pergi cuma ke supermarket. Kalau misalkan ke supermarket juga mereka bisa online juga kan sekarang, pakai services online gitu, kayak diantar ke rumah juga bisa sekarang kayak gitu. Dan gue kayak gila, hebat banget sih. Gue juga mengalami itu sih, karena kan gue tinggal di rumah sama banyak orang kan, banyak orang tua juga di rumah gue, so I am protecting them. Jadi kayak gue tuh kemarin-kemarin itu bener-bener cuma kayak yaudah jalan keluar tuh cuma buat grocery shopping, and that was like my entertainment. Kayak bener-bener grocery shopping doang. Dan tapi kan itu juga gak lama ya, 1 jam 2 jam. Terus kayak running errands karena oma gue sakit, jadi kayak ke apotek sana sini, itu juga sebagai semacam form of entertainment buat gue. Dan lumayan gue ngerasa mungkin burnoutnya di situ, karena gue terus mengulangi hari-hari yang sama dengan rutinitas yang sama, ketemu sama orang-orang yang sama gitu kan. Jadi kayak mungkin dari cerita gue ini kalian bisa mengambil
memetik lah ya, kayak ini ternyata tuh ada loh orang yang kayak gini gitu. Maksud bukan apaan sih? Maksud tuh memetik kayak oh ternyata dia juga ngalamin itu ya gitu. Apalagi ya we're all human. Gue yakin kalian semua juga merasakan hal yang sama. Gak ketemu sama teman-teman kalian, gak ketemu sama orang-orang tersayang. It must be excruciating. Dan apalagi kita ngelihat berita yang kayak banyak orang yang tidak seberuntung kita, yang kayak masih punya rumah untuk ditinggali, terus kayak itu privilege work from home fully, gitu-gitu kan. Di dalam pandemi ini kayak sangat beresiko tinggi banget buat orang-orang tuh kena. Dan alhamdulillah juga kemarin abis gue kena corona, ini tuh gue kayak ngomongin the blessings that I have ya. Kayak kemarin kena corona juga alhamdulillahnya gue gak terlalu, gue batuk-batuk sih, to be honest. Selama dari hari pertama sampai hari ketiga tuh gue gak kenapa-kenapa, begitu hari keempatnya baru deh tuh gue udah mulai yang kayak gitu-gitu. Terus alhamdulillahnya tapi nggak yang sampai di rumah sakit, gue masih bisa di rumah isoman, dan gue kayak I'm so grateful for the blessings that God has been giving me. Jadi kayak gitu deh. Dan it's honestly pas gue meditasi tadi pun gue juga ngerasa it really is very very important for each and every one of us to acknowledge our own emotions. Literally acknowledge them. You can't really run from it. Kayak yaudah, if you feel sad, feel it. If you feel angry, feel it. And try to pinpoint every single thing that makes you feel like that. Do you know what I'm saying? Jadi kayak di pinpoint. Gue kan juga sebenarnya journaling kan. Gue udah pernah ngomong gak ya di sebelumnya? Ya pokoknya sekarang gue cerita. Gue juga melakukan journaling kan. Dan journaling honestly really helps me to like write down all of my thoughts. Jadi tuh gak semuanya nemplok di pikiran gue, nggak semuanya nemplok di otak gue. Jadi semuanya tuh udah gue tuangkan ke dalam sebuah kertas gitu. Jadi kayak udah it's there, udah nggak ada di dalam sini, semua udah gue keluarin. And then we've reached to the conclusion of this video. Tadi gue barusan baca lagi buku ini, the thing that really helps me. Apa sih ini judulnya? The Things You Can See Only When You Slow Down by Haemin Sunim. Yang kemarin gue kasih tahu ke kalian buku ini. Terus gue bacain ya. Dia ngomong kayak gini. If you wish to clear away the cloud of your thoughts, simply keep your mind in the present. The clouds of thought linger only in the past or the future. Bring your mind to the present and your thoughts will rest. Gitu katanya. Dan pada saat itu juga gue langsung kayak oke. Dan gue mulai merasa kayak oh iya, kemarin tuh gue tidak ya yang kayak gue bilang, gue lagi nggak ada waktu untuk kayak benar-benar be alone with my thoughts to pinpoint everything. Perasaan-perasaan yang gue rasain selama gue di rumah gitu selama seminggu kemarin, karena itu gue sibuk gitu, which I cannot really blame anyone juga gitu, karena di rumah ini emang benar-benar kayak lagi butuh bantuan banyak orang kan, karena kita lagi ngurusin oma gue yang sakit. So that's that on that. I don't want to end this video yang kayak jadi sedih gitu. Sebenarnya nggak sedih sih, cuma gue kayak a light bulb just turned on my head, kayak oh ternyata gue burn out gitu. Dan makanya kemarin pas vlogging pun, if you really notice at the opening of the video, gue kayak gitu kan. Tapi sekarang gue kayak oke, ya udah mau gimana lagi. This is the path that I have to take. Jadi kayak ya udah mau gimana. Tinggal dijalanin aja. Mudah-mudahan ini semua, bukan ini semua sih. Mudah-mudahan 2022, kan sebentar lagi tuh, sekarang udah tanggal 19 Desember. Mudah-mudahan, ini gue juga sekalian berdoa, kayak mudah-mudahan tahun 2022 will be my year, will be our year. Kalian juga, the viewers who's watching and ikut journey ini sama gue. Apa lagi ya gue mau ngomong?
Oh iya, udah. I think I'm just gonna end this video here di sini. It really is a chaotic vlog, honestly. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa jadi kayak gini. And this is my hair now. Gue mau sekali lagi pamer. I look good. Ya udah pokoknya gitu. Thank you for watching this video. Gue sangat amat terima kasih sama kalian yang udah nonton video gue. Yang udah komen di video gue, yang udah like the video, and maybe tell your friends about my video, my YouTube channel. Aku sangat berterima kasih banyak-banyak ya. Banyak-banyak terima kasih. Oh iya, kalau misalkan kalian juga pernah ngerasain kayak gini, you have this feeling of like burnout feeling. Kalian pernah ngerasa kayak gitu, please komen di bawah and tell me the story, and kalau bisa ntar gue reply juga, atau kalian juga bisa DM gue di Instagram so that we can connect, we can talk about this, and maybe saling curhat, saling sharing maybe. Kalau kalian mau ya, so that we can connect, karena there is nothing more beautiful than two people connecting. Udah gitu aja. Okay, thank you so much everyone for watching. Don't forget to subscribe to my channel, like the video, and comment in the comment section below, and turn on the notification bell icon so that you can be notified if I upload a new video. Bye bye. See you on the next vlog, or see you on the next chapter deh. Bukan chapter juga sih. See you on the next video. Bye bye. Thank you.